Baa-baa, paduhude, Hude-hude, kahinawa, noa-noa. Pulau Enggano adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Berada di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pulau Enggano seluas 400,6 km persegi ini terdapat 6 desa, yaitu Kahyapu, Kaana, Malakoni, Apoho, Meok, dan Banjarsari. Untuk mencapai pulau ini memang membutuhkan sedikit perjuangan. Ada 2 akses yang bisa menjadi pilihan, yaitu menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Baai Bengkulu menuju Pelabuhan Kahyapu dengan waktu tempuh 12 jam, atau pesawat terbang dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju Bandara Enggano. Tentunya perjalanan lebih singkat. Berwisata ke Pulau Enggano tidak membuat Anda menyesal dan pastinya akan memberikan pengalaman tak terlupakan. Ya Waika, selamat datang di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya, Adila Irfan, akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor keindahan surga tersembunyi yang ada di Pulau Enggano. Tetap saksikan keseruan saya hanya di Sapa Nusantara. Saat ini saya bersama Bapak Ari Septia Adinata selaku Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Kali ini kami langsung meninjau bagaimana proses revitalisasi pengerjaan daripada jalan dan jembatan yang ada di Pulau Enggano. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa nih Pak kegiatan sekarang, kalau boleh tahu? Sekarang kita pemerintah daerah melakukan kunjungan kerja. Pertama silaturahim dengan masyarakat, memberi bantuan-bantuan program pemerintah daerah, sekaligus meninjau bagaimana progres pelaksanaan pembangunan jalan nasional. Jalan nasional. Mengelilingi melewati 6 desa, dari bandara sampai ke Pelabuhan Kahyapu. Kalau boleh diceritakan Pak, sudah sejauh mana perkembangan dari dilakukannya pengerjaan revitalisasi ini? Kalau kita lihat dari belakang, ini udah mulai pengerasan ya. Tahap pertama sudah mulai pengerasan, mulainya di bulan September kemarin. Nah, ini udah mulai pondasi jembatan yang sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor. Dan kita sudah menginstruksikan, memberi surat kepada Kementerian PUPR, pihak Balai Provinsi Bengkulu, jembatan yang lama ini tidak dibuang. Cuman diambil, bisa digunakan ke pihak jembatan lain. Oh, seperti itu. Tapi udah kita sampaikan kepada pihak Balai Provinsi Bengkulu. Apa sih harapan Bapak dengan adanya pembangunan jembatan ini yang mungkin kita juga berharap 2024 nanti segera terrealisasi dengan baik? Tentu harapan kita pemerintah daerah, masyarakat khususnya Pulau Enggano, ini adalah impian kami sebagai pemerintah mewakili seluruh masyarakat. Harapannya tentu ketika ini jalan ini sudah dibangun, bisa menumbuhkan perekonomian mereka dan mengembangkan potensi alam yang kita miliki. Tentu harapannya Pulau Enggano ke depan menjadi ikon wisata dan bisa dikunjungi oleh masyarakat luas. Wah, pokoknya tujuan utamanya adalah untuk masyarakat sendiri ya Pak ya. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya sedikit bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, bagaimana kita meninjau langsung proses dari revitalisasi yang ada di Pulau Enggano ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin
kita bisa jalan-jalan ya, meninjau langsung, boleh. Pak. Ayo. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pulau ini, kemudian menjadi salah satu latar belakang peningkatan infrastruktur ruas jalan dan 7 jembatan yang terus dilakukan. Tak luput pelabuhan Malakoni pun sedang proses revitalisasi untuk pengembangan pariwisata di pulau ini. Dan saat ini Pulau Enggano sudah memiliki jaringan telekomunikasi 4G untuk penunjang komunikasi dan juga air bersih. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Enggano, yaitu Danau Bagblau. Nah, Bagblau ini sendiri memiliki arti mata biru. Saat ini juga suasana di sini masih sangat asri. Nah, sekarang saya sudah berdiri di jembatan yang menghubungkan Danau Bagblau dan juga pantai. Tidak afdol kali ya rasanya kalau saya datang ke sini tanpa mengabadikan momen. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh adat yang ada di Pulau Enggano dan kita akan berbincang-bincang mengenai Danau Bagblau itu sendiri. Nah, di sini sudah ada Bapak siapa, Pak? Bapak Edison. Bapak Edison, apa kabarnya, Bapak? Baik. Baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih atau bagaimana sih sejarah dari Danau Bagblau ini sendiri? Kalau Danau Bagblau ini sebenarnya dia ada itu serentak dengan adanya Pulau Enggano ini. Oke. Jadi tahun 2010 baru kita ketahui bahwa Bagblau ini dia memiliki potensi untuk menjadi daerah wisata. Dengan demikian pada tahun 2014 itu kan ada anggaran dana desa dari pusat melalui pemerintah desa kan, sehingga mengarahkan anggaran itu untuk mengelola Danau Bagblau ini. Danau Bagblau itu sendiri. Baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Terima kasih sih. Itulah perbincangan seru saya bersama Bapak Edison selaku tokoh adat yang ada di Pulau Enggano ini. Mungkin teman-teman semua penasaran saya akan kemana lagi setelah ini. Tetap ikuti explore saya di Pulau Enggano, tetap di Sapa Nusantara. Peningkatan pembangunan pulau yang memiliki 400,6 km persegi ini
Salah satunya dengan menguatkan sektor ekonomi yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Dengan unggulan pisang yang sudah sampai dikirim ke luar daerah seperti Sumatera Barat dan Lampung hingga 300 ton per minggu. Selain itu ada juga melinjo, kelapa, saca inci, dan ikan asin. Ya Waika, jadi hari ini saya sudah berada di area Basar Produk UMKM Pulau Enggano. Saya jadi penasaran nih seperti apa produk-produk unggulan di sini. Yuk ikuti saya. Ya Waika, pemirsa, hari ini saya senang sekali karena di sebelah saya sudah bersama Bapak Ari Septiadinata selaku Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, saat ini kan kita sudah berada di tengah-tengah acara daripada Basar Produk UMKM yang ada di Pulau Enggano ini, Pak. Kalau boleh tahu, saya juga tadi sempat dengar nih, kalau Bapak ini merupakan motor penggerak daripada UMKM yang ada di Bengkulu Utara, salah satunya di Pulau Enggano. Mungkin Bapak bisa memberikan kami sedikit informasi apa sih tujuan dari kegiatan Basar UMKM yang ada di Pulau Enggano ini, Pak? Ya, saya dan Pak Bupati sebagai pembina UMKM Bengkulu Utara, kita patut bersyukur bahwa UMKM Bengkulu Utara ini sangat potensial di Provinsi Bengkulu dan juga moto penggerak ekonomi Provinsi Bengkulu. Nah, ini menjadi komitmen saya dengan Pak Bupati agar UMKM Bengkulu Utara ini terus berkembang. Seperti itu ya Pak. Makanya dengan ada bazar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat berinovasi para pelaku UMKM. Oke, khususnya yang ada di Pulau Enggano ini sendiri. Nah, mungkin saya tadi juga sempat jalan-jalan nih, ada beberapa stand-stand yang ada di sini, Pak. Ini ada berbagai produk-produk UMKM dari berbagai desa yang ada di Pulau Enggano itu sendiri. Mungkin nanti ke depannya ini produk-produknya apakah akan dispesifikkan produknya satu desa, satu produk atau seperti apa, Pak? Ya, kita tidak bisa menspesifikasikan, cuman Enggano ini utamanya adalah keripik pisang. Keripik pisang. Habis itu minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya kan? Nah, itu menjadi modal utama di Pulau Enggano. Nah, tentu berkolaborasi antara desa ini untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki, potensi yang dimiliki dan dikembangkan. Baik. Gitu. Seperti pisang ini ada pisang. Ada keripik pisang di sini. Ya, ada ini dari ini nih. Dari kelapa, minyak kelapa. Ini minyak kelapa yang diproduksi langsung dari Pulau Enggano. Wah, luar biasa sekali. Dan ada ketua asosiasinya UMKM di kecamatan ini, mereka berkolaborasi dengan pelaku usaha. Oh, jadi ini akan terus berkelanjutan ya Pak untuk UMKM sendiri. Nah, mungkin kita juga mau tahu nih Pak, gimana sih ke depannya untuk pasar produk UMKM yang ada di Pulau Enggano ini, apakah akan dipasarkan secara sampai di tingkat nasional ataukah mungkin bertaraf internasional, Pak? Itu harapan dan mimpi kita bersama, ya kan? Agar produk-produk ini bisa dipasarkan secara luas, kan begitu. Nah, tinggal lagi cara pengemasannya juga harus bagus, ya kan? Terus juga hasil dari produksinya juga harus minat dari konsumen, kan begitu. Nah, tugas kami pemerintah daerah agar bagaimana segi permodalannya.
beri pendampingannya. Makanya bekerja sama dengan dinas koperasi, dengan dinas permodalan. Kami juga bekerja sama dengan perbankan, ya, Bank seperti itu. Bengkulu, untuk agar UMKM bisa berkembang posisinya. Nah, kami juga membuat sistem marketplace. Satu lagi pertanyaan yang mungkin semua juga ingin mendengarkan jawaban langsung dari Bapak. Apa harapan Bapak selaku Wakil Bupati dari Bengkulu Utara ini untuk Pulau Enggano ini sendiri? Harapan saya tentu masyarakat Bengkulu Utara, Pulau Enggano bisa dilirik oleh jangkauan luas tingkat nasional. Wisatanya tidak kalah menarik di Bali. Alamnya juga bagus, masih alami. Tentu kita berharap Pulau Enggano ke depan menjadi pulau terdepan dan terpopuler. Amin, itu yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak. Senang sekali bisa berbincang-bincang pada kesempatan ini, langsung ketemu dengan salah satu kepala daerah yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kayaknya nggak afdol nih Pak kalau misalnya kita sudah ada di sini tapi tidak langsung meninjau bagaimana sih destinasi wisata yang ada di Enggano. Pulau Enggano itu sendiri. Pemirsa, setelah ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat langsung proses pembuatan keripik pisang. Terus ikuti eksplor saya hanya di Sapa Nusantara. Baik, saya sudah berkunjung dan berkeliling ke semua stand nih yang ada di sini. Nah, tapi saya tertarik sama satu stand yang ada di Pasar Produk UMKM Pulau Enggano ini. Namanya adalah Desa Banjarsari. Kayaknya saya tertarik nih sama keripik pisang Yoi. Ini punya Bapak? Iya, Bu. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Rudi. Dengan Bapak Rudi. Bapak Rudi ini merupakan salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Banjarsari. Boleh ya Pak, kita langsung melihat proses pembuatannya? Siap. Oke, baik pemirsa, jadi setelah ini saya dan juga Bapak Rudi akan langsung melihat bagaimana sih proses pembuatan keripik pisang Yoi ini. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Sapa Nusantara. Saya sudah berada di salah satu rumah pelaku UMKM Pisang Enggano yang bernama Pisang Yoi. Nah, kemudian setelah ini kan kita sudah lihat nih ada proses pengupasan, kemudian dicuci dulu, di situ langsung diiris tipis-tipis. Betul. Setelah itu baru digoreng. Digoreng. Oke, proses selanjutnya setelah ini kita mau lihat gimana sih proses dari pisang ini sebelum digoreng karena harus diiris tipis-tipis dulu. Kita langsung saja lihat yuk.
udah warna kuning juga. Yuk kita angkat dulu yuk. Selanjutnya kita bakalan spinner. Ini prosesnya berapa lama nih, Bu? Sekitar 2 menit. 2 menit. Oke. Wah, tapi ya teksturnya ini lebih kering loh daripada tadi sebelum di spinner. Bu, makan, Bu. Ini gurih banget, garing. Sekarang saya sudah mencicipi produk UMKM yang ada di Pulau Enggano. Jangan lupa dan jangan lewatkan keseruan saya untuk mengeksplor lebih banyak lagi tentang Pulau Enggano. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara. Belum lengkap rasanya jika ke Pulau Enggano tidak merasakan indahnya pantai. Pantai yang indah ini bernama Pantai Malakoni. Gulungan ombaknya yang tenang sampai membuat saya ingin bermain air. Kawasan pantai ini juga cocok sekali dijadikan destinasi liburan bersama keluarga tercinta jika Anda berkunjung ke Pulau Enggano. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pantai Malakoni yang dimana pantai ini berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Mau lihat keseruannya seperti apa? Yuk tetap ikuti saya. Pemirsa, itulah keseruan saya dalam mengeksplor surga tersembunyi yang ada di Pulau Enggano. Mulai dari mengunjungi Danau Bakblau, mengunjungi langsung revitalisasi infrastruktur, sampai mempelajari produk-produk UMKM yang ada di Pulau Enggano. Jangan lupa terus saksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV. Saya Adila Irfan, pamit undur diri, sampai jumpa.